Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Perhatikan soal berikut ini. Jika ada fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6, kemudian yang dicari adalah turunan pertama daripada x sama dengan 3. Kalian bisa melakukan dengan cara, karena di sini diminta definisi, maka kita harus menggunakan definisi ya. Kalian bisa mencari dulu nilai daripada turunan pertamanya, atau kalian bisa langsung memasukkan. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Ingat, definisi daripada turunan adalah limit H mendekati 0 untuk fx plus H dikurangi fx dikurangi H. Maka di sini kalian harus, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari nilai fx plus h-nya dulu. Kalau di sini diketahui daripada fx adalah x kuadrat min 5x plus 6, maka fx plus h-nya yang akan kita cari di sini. Maka harus kita ganti nilai daripada x menjadi x plus h. Ingat konsep daripada fungsi. Ketika fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6, maka ketika yang ditanya adalah fx plus h, maka masing-masing komposisi daripada x di sini kita ganti dengan x plus h. Lalu kita uraikan, x plus h itu apa? Ingat, x plus h kalau diuraikan, ingat konsep A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, maka kalau misalkan dia yang ditanya adalah X plus H kuadrat, maka penguraiannya menjadi apa? Betul, menjadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat seperti ini. Lalu kita uraikan, min 5 kita kalikan dari masing-masing variabel yang ada di dalam kurung ini. Menjadi min 5x min 5h plus 6. Jadi, ini yang kita uraikan dulu. Baru ketika kalian sudah mendapatkan nilai fx plus h, kita bisa memasukkan ke dalam definisinya, yaitu di sini fx plus h-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 2x plus h kuadrat min 5x min 5h plus 6 yang sudah kita uraikan tadi. Dikurangkan dengan nilai daripada fx. Ini adalah nilai daripada fx. Nah, hati-hati harus pakai tanda kurung. Karena apa? Karena ini adalah satu paket. Jadi ketika kalian tidak pakai tanda kurung, kalian harus bisa langsung membuatnya bahwa dia sudah berhadapan dengan tanda negatif yang ada di depannya. Maka, Bu Ain sarankan, jika lebih amannya, pakai tanda kurung terlebih dahulu. Baru kita akan buka tanda kurung tersebut. Jika dibuka tanda kurungnya, maka x kuadrat akan berhadapan dengan min. Menjadi min x kuadrat. Min ketemu min 5x di sini menjadi plus 5x. Min ketemu plus 6 menjadi min 6. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Mana yang kita bisa kita sederhanakan, itu yang kita coret. Misalkan di sini ada ini. Nah, kita bisa hapus di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada 5x sama min 5x. Nah, kemudian ada min 6 dan plus 6. Sisa siapa? Di sini sisanya yaitu 2x H plus H kuadrat min 5H. Maka bisa kita tulis seperti ini. Dan ingat, definisi turunan berhubungan dengan konsep limit. Maka konsep limit jangan dilupakan. Substitusikan, tapi di sini menjadi bentuk tak tentu karena dia akan menjadi 0/0. Maka apa langkah kita selanjutnya biar dia bisa diselesaikan untuk kasus limit? Benar, kita mencari pemfaktorannya. Ingat, fokusnya adalah di variabel H. Maka hanya yang kita keluarkan. Menjadi seperti ini.
2XH hanya dikeluarkan menjadi tinggal 2X saja. Kemudian H pangkat 2 itu hanya ada 2, kita keluarkan 1. Maka tinggal 1. Min 5H hanya kita keluarkan, tinggal min 5. Jadi di sini bisa disederhanakan seperti ini, hanya kita coret. Maka tinggal limit H mendekati 0 untuk 2X plus 5H min 5. Ini hanya sudah hilang ya. Jadi tinggal ini saja. Nah, kalau sudah tinggal ini saja, maka kita bisa, ininya sudah nggak ada ya. Jadi tinggal 2X plus H min 5 saja. Maka di sini kita tinggal memasukkan nilai daripada pendekatannya. Hanya kita ganti 0. Kalau hanya kita ganti 0, menjadi 2X plus 0 min 5. Itu sama dengan 2X min 5. Nah, apakah berhenti di sini? Tidak. Kenapa? Karena yang diminta adalah turunan pada titik X sama dengan 3. Maka kita ganti, ini baru turunan pertamanya, yaitu 2X min 5. Maka sekarang kita ganti nilai X-nya menjadi 3, yaitu menjadi 2 kali 3 dikurangkan 5. Berarti 6 dikurangkan 5 ya, sama dengan 1. Nah, itu menggunakan definisi daripada turunan. Lalu, apabila kalian ditanya soal semacam ini, kalian juga bisa dengan menggunakan mengganti langsung nilai daripada X yang dimaksud. Seperti apa? Coba kalian perhatikan di sini. Karena yang diminta di sini adalah turunan pertama untuk X sama dengan 3, maka sesuai dengan definisinya, X-nya di sini kita ganti dengan 3. Maka kita akan mendapatkan nilai F3-nya. F3 berarti kalau misalkan Fx-nya adalah X pangkat 2 min 5X plus 6, maka kita ganti nilai X-nya di sini menjadi 3. Menjadi 3 pangkat 2 min 5 kali 3 plus 6. Sama dengan berapa? Berarti 9 dikurangkan 15 ditambah 6, yaitu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita butuh mencari F. X-nya kita ganti 3, berarti F kurung 3 ditambah H. Nah, seperti ini. Langkahnya sama ya. Berarti masing-masing nilai daripada X kita ganti dengan 3 plus H. Jadi, X-nya kita ganti dengan 3 plus H. Kita uraikan seperti yang tadi. Ingat, A plus B kurung kuadrat sama dengan apa tadi? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka di sini menjadi 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3, 6H plus H kuadrat. Nah, kemudian kita uraikan yang ini. Min 5 kalikan 3, min 5 kali 3, kemudian ini juga menjadi min 5H plus 6. Menjadi kalau kita sederhanakan ya, kalau ini 9 dikurangkan 15 ditambah 6, itu sama dengan 0. Jadi, tinggal siapa di sini? Min 6H, ini 6H ya, ditambah H kuadrat min 5H. Berarti, min 6H dikurangi 5H, yaitu H plus H kuadrat. Nah, ini adalah penguraian daripada F3 plus H. Setelah itu, langkahnya apa? Sama kita masukkan, karena yang ditanya adalah F inverse 3, maka dia arahnya ke arah limit H mendekati 0 untuk F3 plus H min F3 per H. Arahnya ke sini. Maka kita ganti. Kita ganti nilai daripada masing-masing menjadi bentuk F3 plus H-nya tadi adalah H min plus H kuadrat min 0 tadi ya. Nah, sekarang maka kita dapatkan sederhananya menjadi H plus H kuadrat min plus per H. Limit lagi, karena masih di definisi turunan. Maka kalau kita masukkan 0 per 0 ya,
maka kita faktorkan. Hanya kita keluarkan. Kalau hanya dikeluarkan, ini tinggal 1. Maka ini menjadi H kuadrat, berarti tinggal hanya ada 1. Maka di sini disederhanakan menjadi 1 plus H. Baru hanya kita masukkan nilainya menjadi sama dengan 1. Karena hanya di sini 0, berarti 1 tambah 0 sama dengan 1. Sama tidak dengan yang tadi? Sama ya? Jawabannya adalah 1. Maka yang paling mudah, Boen sarankan ketika kalian mendapatkan kasus turunan untuk harus menggunakan definisi untuk suatu titik tertentu, kalian bisa menggunakan cara yang ini. Sekarang selanjutnya, masih di turunan dengan menggunakan definisi. Langkahnya sama, tapi di sini adalah X pangkat 3. Jadi arahnya permainan aljabar yang kalian mainkan. Nah, turunan daripada definisi daripada turunan, seperti yang tadi, kita cari fx-nya sudah ada, maka kita tinggal nyari fx plus h. Kita ganti masing-masingnya menjadi X plus H. X-nya kita ganti dengan X plus H semua. Nah, X plus H pangkat 3 ini apa sih? Ingat, yang disebut 2 pangkat 3 itu apa sih? 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 3. Atau bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 pangkat 2. Sama dengan X plus H pangkat 3. Berarti X plus H-nya itu ada 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi X plus H kali X plus H pangkat 2. Kalau X plus H pangkat 2, kita sudah punya tadi ya. Sama langkahnya. Nah, sekarang kita uraikan di sini. Kita kalikan. Namanya diapakan ini? Di SCTV kan ya? Nah, kita buat dikalikan. Masing-masing berarti X ketemu X pangkat 2, X kali 2XH, X kali H pangkat 2. Selanjutnya yang kita uraikan adalah H-nya. Nanti H dikalikan X pangkat 2, H dikalikan dengan 2XH, H dikalikan dengan H pangkat 2. Dan yang ini adalah penguraian dari ini. Ketemu dengan min 3. Ya, hati-hati pakai kurung. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Bisa kalian sederhanakan, kalian buka kurungnya. Kurung di depan ini nggak jadi masalah. Jadi kalian bisa buka. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan ke dalam definisi daripada turunannya. Di sini yang kuning ini mewakili nilai daripada fx plus h. Sedangkan yang hijau di sini mewakili nilai daripada fx. Ingat, tetap gunakan kurung sebelum dibuka kurungnya. Sekarang kita buka kurungnya, maka dia berhadapan dengan min. Di sini menjadi min x pangkat 3, min kali min di sini menjadi plus, min kali plus 1 menjadi min 1. Jadi, harus hati-hati ya di situ. Kita bisa sederhanakan nilainya yang mana yang bisa disederhanakan. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan kira-kira mana ya yang kita hilangkan? Ada min 1 di sini sama plus 1. Habis ya. 3x pangkat 2 dengan min 3x pangkat 2. Min x pangkat 3 dengan x pangkat 3. Hasilnya semuanya 0 ya. Maka kita bisa mendapatkan lebih bentuk sederhananya ini. Tinggal yang ini saja yang kita tuliskan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Sama dengan konsep tadi, yaitu kita keluarkan nilai H-nya untuk mendapatkan nilai daripada limit H mendekati 0. Maka mendapatkan seperti ini. Ini hanya udah habis di sini, maka tinggal yang kuningnya saja dan kita masukkan, kita ganti hanya menjadi 0. Di sini hanya kita ganti karena masih ada H ya. Jadi kita ganti menjadi 0. Maka kita dapat bentuk sederhananya. Karena 0 berarti habis ya 0 ya. Maka tinggal 2x kuadrat, x pangkat 2, dan min 6x. Yang kita bisa sederhanakan, yaitu menjadi 3x pangkat 2, min 6x. Jadi, hati-hati dengan permainan aljabar pada menggunakan
definisi turunan ini. Dan konsep limit jangan sampai dilupakan. Tentukan turunan dari bentuk yang ini. Karena yang diminta tidak harus definisi, maka kita bisa menggunakan rumus daripada turunannya. Nah, ingat, bentuk ini adalah bentuk apa? Pembagian. Maka kalian bisa menggunakan rumus yang U per V. Yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Dan ingat, apa? Jika Fx itu sama dengan U per V, maka turunannya adalah U absen kalikan V min U kali V absen per V kuadrat. Nah, dari sini, maka kita harus mencari. Kita uraikan dulu, biar lebih mudah. Kita cari, siapa sih yang disebut UX? UX itu yang bagian atas, berarti X pangkat 2. Siapa sih yang disebut VX? VX bagian yang bawah penyebutnya. Kita tuliskan, X plus 1. Karena masing-masing harus punya turunan di sini, maka kita cari turunannya. Di mana kalau UX sama dengan X pangkat 2, maka turunannya berapa? Ingat ya, pangkat taruh depan, pangkat dikurangkan dengan 1. Berarti, kalau X pangkat 2, pangkatnya taruh depan, dan pangkatnya dikurangkan dengan 1. 2 dikurangkan 1 menjadi 1. Maka kalau bisa kita tulis menjadi 2X. Selanjutnya, untuk V, turunan daripada V adalah bentuk penjumlahan, maka di sini pun nanti bentuknya penjumlahan. Kita turunkan masing-masing. Turunan daripada X, 1. Turunan daripada 1 adalah konstanta ya, 0. Maka di sini sama dengan 1. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Di mana F absen X sama dengan U absen V min U V absen. Ini lebih mudah, kalian mungkin mengingatnya seperti ini. V kuadrat. Jadi, U absen V min U V absen per V kuadrat. Tinggal kita masukkan. Yang disebut U absen berarti adalah 2X. Dikalikan dengan V, V-nya adalah X plus 1. Ingat, harus pakai kurung. Karena dia satu paket. Min, U-nya adalah X kuadrat, kali, boleh pakai kurung seperti ini, kali V absen. 1 ya, per V kuadrat. X plus 1 pangkat 2. Sama dengan berapa? Kita uraikan nilainya di sini, yaitu 2X kuadrat plus 2X min X pangkat 2 per X plus 1 pangkat 2. Kita bisa sederhanakan, 2X kuadrat min X adalah, ini kita gabung ya, menjadi X pangkat 2 plus 2X per X plus 1 pangkat 2. Ini adalah hasil akhirnya. Bu, kalau diuraikan boleh tidak? Boleh. Kalau kalian mau menguraikan, silahkan diuraikan. Diuraikannya seperti apa? Diuraikan menjadi bentuk misalkan X pangkat 2 plus 2X per X pangkat 2 plus 2X plus 1. Tapi ini tidak boleh dicoret-coret ya. Kenapa tidak boleh disederhanakan seperti itu? Karena bentuknya adalah penjumlahan. Jadi tetap seperti ini atau yang ini saja. Cukup ini, tidak bisa kita sederhanakan lebih sederhana lagi. Berikutnya kasus seperti ini. Wah, kelihatannya rumit. Kenapa? Karena dia ada akar-akar seperti ini, padahal enggak. Jika kalian bertemu dengan bentuk akar yang semacam ini, yang paling mudah adalah kita bentuk dalam bentuk pangkat. Maka kasus ini bisa kalian tuliskan menjadi 3 kali X pangkat 2 per 3. Ingat ya, kalau akar itu jadi bentuknya per. Plus 8 kali X pangkat 5 per 4.
Nah, yang diminta adalah turunan pertama untuk nilai X sama dengan 1. Maka kita cari turunan pertamanya dulu lah ya. Kita cari. Ingat, konstanta tetap. Kalau cari turunan, pangkat taruh depan. Pangkatnya adalah 2/3. X pangkatnya dikurangkan dengan 1. Plus 8 kali pangkat taruh depan. Kemudian pangkatnya dikurangkan dengan 1. Nah, sekarang kita cari pengurangan daripada pangkatnya. Pengurangan dari pangkatnya di sini ya. 2/3 dikurangkan 1. Ingat, penyebutnya harus sama. Maka menjadi min 3/3. Penyebutnya 3, maka karena ini 1, maka menjadi 3/3. 2 dikurangkan 3 adalah min 1/3. Maka di sini menjadi 3. Kalau tinggi ini bisa disederhanakan ini ya. Menjadi 2 kali X pangkat min 1/3. Plus, sekarang kita uraikan nilai daripada 5/4 dikurangkan dengan 1. 5/4 min 1 sama karena ini penyebutnya adalah 4, menjadi 5/4 dikurangkan dengan 4/4. Sama dengan 1/4. Maka kita bisa tuliskan menjadi 8 kali 5/4, atau bisa disederhanakan ini adalah 1, ini 2. Menjadi 2 kali 5. Di sini menjadi 2 kali 5 kali X pangkat 1/4. Apakah berhenti di sini? Tidak. Lihat, yang diminta adalah F turunan pertama untuk X sama dengan 1. Maka kita ganti masing-masing X-nya menjadi 1. Jadinya berapa? Kalau kita ganti nilai daripada X-nya menjadi 1. 2 kali 1 pangkat min 1/3 ditambah, ini boleh dikali 10 kali 1 pangkat 1/4. Ingat, 1 itu angka yang sangat indah ya. Dipangkatkan berapapun, dia akan menjadi berapa? Tetap 1. Maka dia menjadi 2 kali 1 plus 10 kali 1 sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Mudah ya? Selanjutnya, kalau kasusnya seperti ini, ingat yang diketahui apa saja itu adalah modal kita. 1, ini yang diketahui, yaitu ketika F1-nya sama dengan 6. Sedangkan Fx-nya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Artinya apa? Artinya ketika Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan dia diketahui untuk F1-nya sama dengan 6, maka X-nya kita ganti dengan 1. Maka di sini F1 menjadi A kali 1 pangkat 2 plus B kali 1 plus C, dia sama dengan 6. Atau bisa kita tuliskan yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Selanjutnya, apa lagi yang diketahui? Apa modal kita? Betul, ini modal kita yang kedua, yaitu turunan pertamanya untuk X sama dengan 0 bernilai 2. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu apa? Kita cari turunannya dulu. Nah, turunannya seperti apa? Ini ya, kita cari di sini. Turunan daripada AX kuadrat, berarti A-nya tetap diem, pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1. Tinggal pangkat 1 ya. Plus BX, itu seperti 5X, 6X, berarti tinggal B saja turunannya. Sedangkan C ini nggak ada embel-embel X, berarti dia adalah konstanta. Turunan konstanta adalah, betul, 0 ya. Maka turunannya menjadi 2AX plus B.
Sedangkan yang di sini diketahui bahwa turunannya itu sama dengan turunan pertama sama dengan 0 sama dengan 2, maka kita ganti X-nya menjadi 0. Menjadi 2A kali 0 ditambah B sama dengan 2. Ini berapa? 0 ya. Maka kita sudah mendapatkan nilai B-nya yaitu sama dengan 2. Lalu, model kita selanjutnya yang bisa kita uraikan siapa? Turunan pertama sama dengan nilai X sama dengan 1, sama dengan 4. Di sini, ini adalah model kita selanjutnya. Maka karena tadi kita sudah mendapatkan turunannya, tinggal kita masukkan saja bahwa turunan pertamanya ini kita ganti X-nya menjadi 1. Berarti 2A kali 1 ditambah B sama dengan 4. 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, kita bisa ganti B-nya jadi 2. 2A ditambah 2 sama dengan 4, maka di sini 2A sama dengan 4 dikurangkan 2, yaitu 2 ya. Maka A-nya sama dengan 1. Kita dapat A sudah sama dengan 1, kita dapat juga B sama dengan 2, maka tinggal kita masukkan di sini untuk mendapatkan nilai C-nya. Maka karena A plus B plus C sama dengan 6, maka A-nya kita ganti 1 ditambah 2, B-nya 2, plus C sama dengan 6. Maka C sama dengan 6 dikurangi ini 3 ya, jadi 3. Maka kita sudah dapat A, B, dan C. Yang ditanya adalah Fx. Karena yang ditanya adalah Fx, maka kita tuliskan Fx sama dengan A-nya adalah 1. 1 kali X pangkat 2 plus B-nya adalah 2X plus C-nya adalah 3. Ini boleh kita tulis, boleh tidak, menjadi X pangkat 2 plus 2X plus 3. Nah, itu adalah jawabannya. Mudah ya? Ikhtiarmu akan menentukan tingkat keberhasilanmu, maka teruslah berusaha dan jangan menyerah. Sampai jumpa!